Jika kita sakit, bersabar dengan ujian penyakit yang Allah berikan kepada kita. Makanya Pak, penyakit itu dari Allah. Maka selalulah minta kepada Allah kesembuhan. Selalu kita berdoa agar kita ini selalu sehat afiat jasmani dan rohani kita. Ketika Allah berikan kita penyakit, insya Allah penyakitnya tidak terlalu parah. Ketika Allah berikan kita penyakit, insya Allah Allah segera angkat penyakit itu. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi amalkan doa ini, Bu. Apa doanya? Minta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian itu Pak Ibu tidak sama dengan kelahiran. Kalaulah kelahiran itu Allah susun rapi, mulai dari yang paling tua sampai kepada yang paling muda. Itu kalau kelahiran. Kalau kelahiran itu neneknya dulu, sudah neneknya orang tuanya, sudah orang tuanya anaknya, sudah anaknya cucunya, sudah cucunya cicitna, sudah cicitna cucukna. Jadi mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, itu kalau kelahiran. Tapi kalau kematian Allah tidak susun seperti itu, Pak. Allah tidak susun seperti tersusunnya kelahiran. Jadi bisa jadi anaknya dulu meninggal, orang tuanya belakangan, sama dengan almarhum ini. Bisa jadi cucunya dulu meninggal, neneknya masih hidup. Itulah rahasia kematian. Maka perlu menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang seharusnya manusia di usia berapapun dia mesti bersiap-siap berhadapan dengan kematian. Semakin tua kita, dunia semakin tidak butuh dengan kita. Negatian nih Pak Ibu, semakin tua juga semakin berkurang kebutuhan tak dengan dunia. Kenapa semakin berkurang? Makan ini adalah kebutuhan kita dengan dunia. Gaya-gaya ibu kah, ibu-ibu, mana ibu-ibu? Yang suka emak dandang, yang loya gayana. Kalau umur 70 tahun, insya Allah tandrek menalui gayan tuh. Betul tidak? Penariolo di umur 50 tahun, manai romeri pasaraya asedoji, manai romai kantor liba-liba ki gayana, biar pergi jalan-jalan keluar sempurna gayanya. Tapi kalau umur 70 tahun tandrek monaloe parpunna seremami minyak kutus-kutus mami, minyak kayu putih, sudah tidak terlalu butuh dengan dunia. Baju tidak update nih kalau orang tua, bahkan makanan. Antu nih kan rekan rea Pak, kalau kita sudah tua, sudah berkurang kebutuhan kita dengan makanan. Cini-cini lagi Pak, kalau bapak ibu pergi pesta, yang satu umurnya masih 30 tahunan, yang satu umurnya 60 tahun lari ke atas. Beda itu. Kalau orang yang sudah umur 60 tahun lari ke atas, biasa pun namai di acara pesta, apa mami nalle? Makanan. Ngalle di kondro. Acara mami, Indomie, mie goreng, bayao. Tandre mo na para kadel. Apa bi? Tandre mo na ngalle kondro di? Tidak midi? Sudah berkurang kebutuhannya tentang dunia. Makanya semakin tua kita Pak, semakin dekatkan diri dengan Allah. Karena semakin tua kita sebenarnya semakin dekat dengan titik akhir kehidupan kita di dunia. Apatah lagi pun na memang niat mau surat na sarengki kareng Allah Ta'ala. Apa surat yang Allah berikan? Berupa rambut yang sudah putih. Jadi pun na kebo miuta itu Pak, sudah surat dari Allah. Sudah putih rambutnya, sudah putih juga bulu kumisnya, sudah putih juga singkamua ini aku nih kebok ngasim. Itu sudah surat Pak dari Allah yang Allah berikan untuk kita. Makanya persiapkan diri, sibukkan diri dengan ibadah dan kebaikan. Kenapa? Karena ibadah dan kebaikan ini yang akan jadi modal kita. Punna niami tomin romeri kareng Allah Ta'ala, harta Pak tidak lagi jadi tolak ukur. Tidak lagi jadi tolak ukur di hadapan Allah. Kaya miskin dia, itu bukan jadi soal ketika mereka sudah kembali menghadap kepada Allah.
Makanya persoalan harta, Pak, jangan sekali-kali menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri dengan urusan dunia sampai dia menghalalkan yang haram. Pejabat, Pak, silahkan jadi pejabat, tapi jangan makan uang rakyat dengan jabatannya. Pak, yang pejabat tidak usah makan uang rakyat, merampas haknya rakyat. Karena ketika kita tidak merampas haknya rakyat, insya Allah tetap kita makan. Ketika kita merampas haknya rakyat, mungkin kita punya banyak uang, tapi hati ini tidak akan pernah menjadi tenang. Karena selalu was-was, jangan sampai ditangkap sama KPK. Makanya jamaah sekalian, dunia ini adalah kehidupan sementara. Keluarga kita, anak kita ini sudah kembali menghadap kepada Allah. Yang beliau butuhkan dari kita semua adalah doa. Jadi jangan katakan, Pak, bahwa tumatea pun namate imate mimange urusan namami. Tidak ada lagi hubungannya dengan kita yang masih hidup. Orang meninggal itu, Pak, butuh kita yang masih hidup. Parallu imairi keluargana, parallu imairi sahabatnya, perlu dengan tetangganya, perlu dengan orang-orang yang masih hidup di dunia. Jadi bukan berarti seorang sudah meninggal dunia lalu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa kita perhatikan mereka. Bagaimana cara perhatian yang mereka harapkan orang yang meninggal yang sudah mendahului kita adalah doa dan doa yang selalu kita kirimkan untuknya. Jadi antu mate ya, Pak, jangan katakan tidak lagi butuh dengan orang hidup. Jangankan sudah dikubur, Pak. Jangankan sudah dikubur, masih dia meninggal dunia, terbaring di rumahnya, dia meninggal di dalam kamar, maka dia akan dikeluarkan ke ruang tamu misalnya. Itu orang meninggal, kalau sudah meninggal, lalu kemudian kita katakan tandrek mau nabutu dengan orang yang masih hidup, itu orang, Pak, kalau meninggal di dalam kamar, mau keluar ke ruang tamu, kira-kira diangkat atau jalan sendiri? Dan dengan jalan sendiri diangkat, Pak. Lalu kemudian orang meninggal itu akan mandi, dimandikan atau mandi sendiri? Ketika orang meninggal itu dikafani, siapa yang kafani? Dirinya sendiri? Bukan, mesti keluarganya, mesti kerabatnya, mesti orang-orang yang masih hidup. Lalu kemudian ketika akan diantarkan ke kubur, apakah dia jalan sendiri? Tidak, Pak. Mesti dia akan diantarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Angapa kira-kira, Pak? Punna niat tahun ribantai, elebak mini kapani, lalu kemudian ero mini panai biotoa tapanakana, tiama koin kaki ya, nakakali-kali mah. Berarti tak kapangalari. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi belum lagi dikubur, masih butuh dengan kita. Ketika sudah dikubur, apa yang mereka butuhkan adalah doa dan doa yang selalu kita kirimkan untuknya. Bahkan Pak Ibu, punamate mintu tasiriya rupa tau na tandre ni papala doang ngiri keluarganya, berarti dia membuat keluarganya itu miskin di kuburnya. Karena salah satu tempatnya memohon doa dari orang-orang yang masih hidup. Singkam watonjin tuh, Pak. Di belakang ini laut di belakang ini, Pak. Ini di belakang laut, Pak. Kalaulah ada orang yang tenggelam, punna niat tau talang, mesti dia minta tolong kepada orang-orang yang tidak tenggelam. Orang-orang yang masih di atas kepala, tolong aku dong, tolong. Dia kasih goyang-goyang tangannya supaya apa? Orang yang tidak tenggelam bersegera untuk menolong orang yang tenggelam ini. Sama dengan orang yang meninggal, yang mereka butuhkan pertolongan dan doanya dari keluarga, kerabat, dan orang-orang yang masih hidup yang ada di sekitarnya. Maka Pak Ibu, usahakan itu. Ketika kita meninggal dunia, akan banyak orang yang doakan kita. Kira-kira Ibu, lo yang papala doangan ke puna mate ki? Lo iji isentomia puna baji disipata insyaallah lo yang papala doangan ki. Tapi puna ko disipata insyaallah lo itu yang papala doangan ki. Tapi doa na biasa marak-marai ni. Puna baji sipata na papala doangan baji ki. Pas kita sakit dia doakan mereka kita supaya cepat sembuh. Puna baji kenapa pala doang lagi?
Kodong, Pak Opi itu baji kalea kodong. Ya to itu punania tomate ya biasa ngurus ustaz ka. Ya biasa telepon, wih kodong ustaz susah itu. Punania tomate ya sengin maya ngaji-ngaji kodong. Mudah-mudahan libai sembuh sehat kembali seperti sedia kala. Amin. Itu kalau orang baik yang sakit, ni papalat doang ngambajiki. Tapi ketika orang-orang jahat yang sakit, musuh tak garing. Pakacau kampung garing, nilang reka-rebana garing, ni papala doang ng tunji. Cuma biasa niya tahu marah itu, ni papala doang na. Wow, garing yanu. Baji itu ya Allah, ketika dia sembuh, tapi baji kang ngamami pun na mati mangi namang kampung. Jadi jadilah orang baik, Pak. Orang baik selalu didoakan baik. Ketika dia hidup di dunia ada masalah, orang baik mesti akan banyak yang menolongnya. Sahabat-sahabatnya akan datang menolongnya. Itu ketika dia adalah orang yang baik. Nah, ketika dia jadi orang sahabat yang baik, maka Bapak Ibu, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang bukan hanya datang kepada kita di saat kita senang, tapi mereka yang selalu datang membantu kita di saat kita dalam keadaan susah. Punna baji yakin insyaallah orang akan doakan baik untuk kita. Kalau kita meninggal, Pak, dan kita adalah orang baik, biar panjang umur tak, maka orang akan selalu merasa kehilangan. Kebiasa itu niat tahu sallo mitalla sarilino, Pak. Umurnya sudah 70 tahunan lebih. Tiba-tiba meninggal dunia. Biasa kali niat tahu tapanakana, wih kodong. Libana mate. Cepat sekali kodong diambil. Dia orang baik itu kodong. Cepatnya diambil oleh Allah. Ketika orang baik biar lama hidup di dunia, maka terasa singkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan Pak meninggal. Ketika orang baik datang bertamu ke rumah kita, manatongi sallo riballa kamucidong, biasa tonji nikana libana min royanu. Betul tidak? Kalau dia orang tapi pun atau kondisi Pak meriballa ka. Nampai si remani ruamani lalang ko ngapa betul motere. Kalau orang baik, Pak, mesti selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Napun natandrei sangin ni boyatongi. Itulah orang baik, Pak. Saya tidak katakan seorang baik, tidak. Tapi itu yang biasa rasakan, Pak. Kalau saya pulang takziah dan agak terlambat sedikit, tetangga-tetangga saya nelpon. Telepon, Ustaz, ante mai maki. Bukan lihat rumah mah. Wasallo ta Ustaz. Wah iya, lani kurami kasi leri perjalanan, jauh perjalanan. Tapanakan Ustaz kutayang kian ne. Ada paki baru kak masuk rumah. Bukan atomi punero kintayang ngatayang mah. Tapi aku tak nantongin juang pibalaku Ustaz. Nah kanania ka kue kita bawa pulang. Kalau ada saya tunggu ki. Tapi kalau tidak ada masuk duluan mah. Bukan atong minak kinatayang. Ternyata kan berjawa. Kebiasa Pak kalau saya pulang dari Tasya biasa kak bawa kue. Tapi tanda jaku pala sempat bilang ki minta ku Ustaz tidak jipa. Tapi pun nania walei. Tanda tu jaku pala paling biasa nak tak nantong kasih ampi bala ka pa. Nak kana Ustaz ada kue ka? Bukan tidak ada. Nak kana tommi sampai bala ka. Tadi malam ada. Di mana kita sini Ustaz? Bukan tommi ribantaing kota. Nak kana desek ke na itu orang bantaing. Saya tidak minta Pak. Kalau ada saya ambil juga. Saya tidak minta. Tidak boleh orang minta-minta. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Jangan ditolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang meninggal dunia butuh doa-doa dari kita, keluarganya, kerabatnya, khusus orang tuanya doakan. Papala doa ngambaji kitu anakta. Selama masih hidup kita doakan, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Saya yakin Pak Ibu orang tua yang ditinggalkan oleh almarhum ini selalu kirimkan doa yang terbaik untuk anaknya. Karena saya yakin beliau ini sangat cinta kepada anaknya. Sangat sayang Pak, tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Makanya keluarga yang ditinggalkan, berpulangnya ke rahmatullah, keluarga anak kita ini, itu adalah izin dan kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan sampai hari ini. Syukur-syukur kita Pak.
karena masih diberikan amanah oleh Allah membersamai anak kita di usia kurang lebih 39 tahun. Dibandingkan pada orang sejak dia menikah bahkan sampai dia meninggal dunia, tiada seorang pun anak yang pernah mendampinginya. Karena apa? Tidak diberikan keturunan oleh Allah. Makanya syukur kita, anak kita dipanggil oleh Allah. Ini adalah ujian bagi kita. Sejauh mana kita bersandar dan yakin kepada Allah bahwa di setiap ujian itu pasti ada hikmah di dalamnya. Anak kita hakikatnya bukan milik kita. Anak kita hakikatnya bukan milik kita. Anak kita itu adalah milik Allah yang sejenak dititipkan kepada kita sementara. Yang namanya titipan pasti akan diambil oleh pemiliknya. Sama kita, ibu. Oh ibu, kalau mau pergi-pergi biasa nitip sama tetangga, betul tidak? Saya titip nah kunciku, saya titip nah hewan peliharaanku, saya titip nah kucingku. Karena mau pergi ini, saya titip nah suamiku. Yang suami tak titip, jangan sampai ambil tetangga. Ketika kita kembali, barang titipan itu akan kita ambil kembali, betul tidak? Nah, sama dengan Allah. Allah sudah nitipkan amanah anak kepada kita. Hari ini sudah saatnya pun Allah mengambilnya, karena memang dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan asbab kematian almarhum, asbab sakit garina kodong almarhum, tapi bukan sakit yang membuat orang meninggal. Tapi sakit itu Pak cuma jalan kematiannya orang. Karena banyak orang yang sakitnya parah, tapi alhamdulillah panjang umurnya, betul tidak? Banyak orang yang tidak sakit, tiba-tiba ajal kematian datang menjemputnya. Itulah sakit. Makanya ketika kita sakit, bersabar dalam menghadapi penyakit itu. Nia kisah barang, ibu, kalau kita sakit tidak usah pengemosian. Biasa tong ibu-ibu kalau sakit deh emosi nah, sangin nakalarui mami orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita sakit, bersabar dengan ujian penyakit yang Allah berikan kepada kita. Makanya Pak, penyakit itu dari Allah. Maka selalulah minta kepada Allah kesembuhan. Selalu kita berdoa agar kita ini selalu sehat afiat jasmani dan rohani kita. Ketika Allah berikan kita penyakit, insya Allah penyakitnya tidak terlalu parah. Ketika Allah berikan kita penyakit, insya Allah Allah segera angkat penyakit itu. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi amalkan doa ini, Bu. Apa doanya? Minta Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan penglihatanku, sehatkan pendengaranku. Kita minta doa kepada Allah. Kenapa? Doa umukul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Makanya orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang sombong dengan dirinya sendiri. Maka minta, berdoa, mau sehat. Allah yang sehatkan kita, Pak. Allah yang berikan kita kesehatan, Allah yang berikan kita sakit, dan insya Allah dengan usaha kita dan doa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Sakit sabar, banyak-banyak doa kepada Allah. Bahkan punanya garinta marah-marahin, ada penyakit tiba-tiba kita sakit, belum sempat ke dokter, maka banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Ada doa yang diajarkan. Apa doa itu? Puna umpama ada sakit-sakit di badan tak, maka baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wasiru. Kita baca itu, usapkan kepada yang sakit. Insya Allah mudah-mudahan itu asbab doa menjadi asbab berikan kita kesembuhan. Cuma biasa ada orang bilang begini, Pak Ustadz,
Saya ini sudah baca itu doa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wasiru. Saya sudah baca dan saya sudah usapkan. Tapi Allah belum berikan kesembuhan kepada saya. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Penyakit itu pun tidak berkurang. Mungkin masalahnya, Pak, kita sudah baca memang itu doa, tapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada. Kita orang beriman, Pak, semua beriman, semua yakin kepada Allah, tapi tingkat keyakinan kita kepada Allah itu yang terkadang berbeda. Dia baca minta kesehatan, minta kesembuhan dari Allah, tapi masih ada sifat keraguan-raguan dalam hatinya. Masih ragu, apakah nakulle jika dengan Allah Ta'ala ini sehatkan saya. Kalau Allah kehendak sehatkan, Pak, tidak usah dalam hitungan jam, tidak usah dalam hitungan hari, tidak usah dengan hitungan menit. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah yang berkehendak cukup kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Sehatkan, sehat kita, Pak, kalau Allah berkehendak. Makanya tergantung tingkat keyakinan kita kepada Allah. Ibu, ada yang pernah diruqyah? Ada yang pernah diruqyah? Ada? Itu peruqyah, Pak. Alhamdulillah sahabat saya ini tukang ruqyah. Yang beliau baca, bacaan-bacaan yang selalu kita dengarkan. Tapi biasa pun kita baca minjuayak, terkadang tidak goyang-goyang ini orang, Pak. Padahal sama yang dibaca, doanya yang dibaca singkam maji, tapi tidak ada reaksi. Kenapa tidak ada reaksi? Karena keyakinan kita kepada Allah yang berbeda. Mereka yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kesembuhan dari apa yang mereka rasakan hari itu. Maka keyakinan kita yang perlu diperbaiki. Ibu, biasa sakit kepala? Biasa sakit kepala? Biasa? Apa obat biasa kita minum? Bodrex, Paramex, ada juga Paramex. Iya. Itu yang kebiasaan minum Bodrex, kalau dia sakit kepala dan minum Paramex, sembuh atau tidak? Susah sembuh, Ustaz. Kebiasa tongin dunia orang sakit, Pak, nak ke Bodrex, Pak. Kalau sakit kepala saya mesti Bodrex, Pak. Kalau Paramex tidak bisa sembuh. Kenapa? Keyakinannya sama Bodrex sudah terlalu besar. Saya Paramex, baru tak bisa sembuh. Kenapa? Keyakinannya kepada Paramex terlalu besar, sehingga tidak ada lagi obat lain sakit kepala selain Paramex. Padahal Bodrex, Paramex singkam maji. Betul? Bahkan ada temanku, Pak, kalau sakit kepalanya bukan Bodrex, bukan Paramex, tapi apa, Ji? Cukup minum kopi saja. Parisit nolungku. Anu ini gara-gara tidak minum kopi. Sudah minum kopi langsung sembuh sakit kepalanya. Kenapa? Karena yakin bahwa kalau sudah minum kopi selesai persoalan, berhenti sakit kepalanya. Kalau kita yakin bahwa Paramex itu adalah obat yang terbaik untuk kita, kenapa kita tidak yakin kepada Allah Sang Maha Penyembuh dari setiap penyakit yang kita alami? Maka Pak Ibu, perbaiki keyakinan mereka dengan Allah Ta'ala. Banyak-banyak kita berdoa, meminta kesembuhan, karena Allah lah pemilik segalanya. Bapak Ibu hadirin, jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang, Pak, mari kita tata hidup ini dengan baik. Karena kita ini akan kembali kepadanya. Dan ketika kita sudah kembali kepada Allah, yang menjadi penilaian dari Allah itu adalah hati kita. Atinta inni nanile kareng Allah Ta'ala. Makanya tadi dibacakan oleh qori kita, yang dipanggil oleh Allah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi para luani pabajiki, Pak Atinta, bersihkan ini hati, buang jauh-jauh segala penyakit-penyakit hati. Singkirkan itu, Pak. Kalau hati ini sudah baik, kata Rasul,
ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri seseorang itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhatil jasadu kullu, apabila daging itu baik, baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu, apabila daging itu rusak, rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, dan itulah hati. Makanya hati ini rawat dengan baik. Hati ini perbaiki, bersihkan hati tak dari segala penyakit-penyakit hati. Apalagi hatinya yang sudah tertutup dengan kebaikan. Nasa itu kentara itu orang Pak, kalau hatinya sudah tertutup dengan kebaikan, punna alangnya reka bajikan tandre na perhatikan. Orang yang hatinya sudah tertutup dengan kebaikan, ketika mereka dengarkan ceramah, sangintin rojina jama, tidak ada joran tidur. Tidak ada joran tidur. Tandanya tertutup matanya. Makanya selalu saya minta itu sama jamaah, kalau saya ceramah tidak usah makin terlalu tundu-tundu. Kapusingan ciniki, aneh orang mengerti atau tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika hati kita sudah tertutup dengan kebaikan, maka saat itu ketika kita mendengarkan nasihat, mereka selalu menolak nasihat-nasihat itu. Ni pauranya ni kebajikan, justru mereka melawan. Ni kowe mas sambayang apa bali-bali ci? Sambayang asambayang to mako kau sambayang ko to jinggapai. Teya ki kamanjo kadosa ki. Kadosa-dosa punenak ke dosa na keton jinggapai. Punai kau dosa ko to jinggapai. Ini orang yang sudah tertutup hatinya dengan kebaikan. Karena bersihkan hati Pak. Kalau hati ini bersih kata Nabi, semua akan ikut baik. Seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kepala, mulai dari kepala atas sampai ujung kaki, semua akan ikut baik. Orang kalau sudah baik hatinya, maka pandangannya selalu akan terjaga. Tandre muna kacini-cini, tidak ada di sini buka cini-cini. Niat na cini, sangin na pasatongi burunen na amali, tidak ada ji. Tidak ada ji. Bapak na, anjo ko cini di temang arisangku, asal pergi arisan baju baru lagi. Tidak ada si ibu itu. Tidak ada ibu. Nah, karena Tommy bapak na baju baru. Bapak yang arisan lagi na nisawa lah. Bapak na antoy tetangga ya baru-baru dia cukupkan 2 motornya. Nah, karena Tommy buru nang apa memang ni. Kwa baji pun tak rua bapak nang kwa iyo pale baji Tommy pun tak rua baineng ku kau serre amoya pun serre. Makanya orang yang baik hatinya, matanya akan selalu terjaga. Bapak, orang yang sudah baik hatinya, insya Allah hatinya akan selalu cinta kepada Allah, dan hatinya selalu terikat kepada istrinya. Dia tidak lagi memandang perempuan-perempuan lain di luar sana, bahkan ingin berselingkuh dengan wanita-wanita lain ketika hatinya sudah baik. Tidak ada di suami kita begitu, Bu? Hati-hati. Tanda jaga pagi sengi, ibu, jaga suami kita. Karena sadar atau tidak, banyak pelakor-pelakor di luar sana yang terkadang menanti-nanti kehadiran suami kita. Tapi pun nabahaji kiri buru nenta, insya Allah siapapun yang merebut suami kita, maka hatinya tidak akan pernah goyang, selalu cinta kepada kita. Amin. Pun nabahaji jaki. Servis baik-baik suami kita, pabajiki kandrena, pabajiki perasaanna, pabajiki batanna. Jangan selalu biarkan kelaparan suami kita karena kita kutu memasak, lalu kemudian hanya sibuk bermain HP. Jadi pun nabaji mi pacini na burunenta selalu memandang kita terbaik. Baji mi kalau na burunenta selalu masakan tak paling enak. Baji mi perasaan na burunenta selalu enak perasaannya dengan kita. Pun na baji tommi batan na burunenta selalu kenyang dengan masakan tak. Insya Allah dengan sendirinya na kulle tommi tu najagai rawang-rawangan na sikit di batan na. Betul tidak Pak?
Karena terkadang membuat bapak-bapak selingkuh itu karena apa? Istrinya sendiri yang terkadang tidak perhatian sama suami. Min reburunen dari balaka. Anu sesa makibat tunjama tidak disambut dengan sambutan yang baik. Tapi nampai suami tae bangking antama nakalaroy na kabatun tenay nako. Salon aja kamu tere, ibu, oh ibu. Kalau suami pulang kerja jangan terlalu banyak tanya batu kemai. Kabatukin jama, betul tidak? Tanya itu suami, bapak nah, wih, salo tamu tere pak, mangang kikucini itu pak, wih lelah sekali kipa, atau makiri kamaraya, kini apa? Mau dipijikan, pijit. Biasanya kena piji-piji istri apa? Biasanya bu. Biasanya tuh je biasanya luar biasa. Maka ibu, hati yang perlu diperbaiki. Kalau hati baik, mata baik pak. Kalau hati baik, mulut baik, baji kipau pauna. Yang penting baji hatinna. Insya Allah kalau hati sudah baik, maka perkataan akan baik. Kabiasa tongin dia tahu gara-gara kau di hatinna, kau ditombi babana. Busuk hatinya, ucapannya juga busuk. Nangai gosip. Tidak ada di sini busuk gosip. Tidak ada ji. Itu pagosip kah luar biasa benton dosanya itu pagosip. Itu mi orang pagosip tidak ada buat-buat hidup di dunia. Kenapa? Karena dia siksa berbuat kebaikan, tapi pahala kebaikannya akan habis diambil oleh orang yang dia ceritakan. Makanya ibu, tidak usah terlalu banyak ngurusi kejelekannya orang. Tidak usah terlalu banyak ngurusi aibnya orang. Cukup ingat kepada aib kita sendiri. Mohon maaf pak, banyak sekarang orang terkadang hanya pintar bicara aib anaknya orang, tapi dia tidak melihat aib daripada anaknya sendiri. Betul tidak? Anak na jito na perhatikan, ngapa minjo anak na yanu, na kamu manjo sama orang tuanya, ngapa minjo anak na yanu, na kamu anjo sifat-sifat na, kenapa mitu anaknya yanu, dede luwe na cowok na, padahal anak na ternyata lebih parah dari anaknya tetangga. Betul? Makanya kalau hati baik, ucapan tutur kata akan baik. Ketika hati baik, tangan pun akan ikut baik. Tidak lagi selalu memukul orang pak, apalagi memukul istri. Tidak ada di sini bapak-bapak selalu pukul istrinya. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Jangan pak. Istri ini pak, ketika istri yang doakan kita, insya Allah itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah. Makanya bapak ketika ingin berangkat kerja, maka minta istri doakan di belakang. Ibu doakan saya. Kita doakan ibu suamita supaya berkah pekerjaannya, suamita supaya terjaga ketika dia bekerja. Maka ketika berangkat kerja, ikuti itu suamita. Bukan ikuti sampai di kantornya, ikut antar sampai di teras, berikan senyuman, doakan, bacakan salawat, doa, ya Allah, suamiku berangkat kerja dalam keadaan sehat walafiat, kembalikan juga dia dalam keadaan sehat walafiat, membawa rezeki yang banyak, bukan membawa istri yang baru. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika hati baik, tangan terjaga, tidak ngambil haknya orang. Kemudian ketika hati baik, maka kaki pun akan selalu terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari dosa dan maksiat, terjaga melangkah pada tempat-tempat yang tidak benar. Bapak Ibu hadirin jamaah ta'aziyah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, malam ini untuk kita semua dan untuk saya pribadi, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian menjadi pelajaran yang teramat sangat berharga untuk kita semua. Kematian orang-orang yang ada di sekitar kita Pak Ibu, satu persatu dari mereka sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gara-gara apa-apa, memang gara-gara habis masanya untuk hidup di dunia. Jadi bukan itu apa-apa yang bunuh orang, bukan karena sakit yang bunuh orang, bukan karena kecelakaan yang bunuh orang,
bukan gara-gara persoalan-persoalan apa yang membunuh orang, tapi memang karena sudah tiba saatnya dia akan dipanggil kembali menghadap kepada Allah, karena sesungguhnya ajal itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum manusia terlahir di dunia ini. Maka 1 kali 24 jam persiapkan diri kita. Mau tidur, persiapkan diri kita untuk mati. Oh ibu, kalau sebentar ibu mau tidur, siap-siap memang maki untuk mati. Siap. Banyak itu orang tidur, di malam hari dia tidur, tapi ketika dia terbangun, justru bukan lagi suara suami yang dia dengarkan, bukan lagi suara istri yang dia dengarkan, bukan lagi suara anak yang mereka dengarkan, bukan lagi tembok rumahnya yang dia lihat, tapi dia hanya mendengarkan suara mungkar dan nakir di kubur. Dia hanya melihat tanah di kiri, kanan, depan, atas, dan atas bawahnya. Semua hanya kubur yang dia lihat. Kita tidak tahu, Pak, apakah ketika kita ini tidur sebentar, apakah kita masih bisa dibangunkan, apakah kita masih bisa bangun di dunia ini, bertemu dengan keluarga, kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita. Karena bisa saja ketika kita meninggal dunia, tiba-tiba ajal kematian menjemput. Makanya sebelum tidur biasakan berwudu, sebelum tidur biasakan beristighfar kepada Allah, memohon ampun dengan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, supaya kita tidur dalam keadaan yang bersih suci dari tubuh kita karena kita sudah berwudu, dan pun kita beristighfar dengan membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Selain itu, wudu itu, Pak, insya Allah adalah sesuatu hal yang menyehatkan bagi kita, yang akan membersihkan segala penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Makanya seharusnya sebelum mandi itu usahakan selalu berwudu sebelum kita mandi. Bukan hanya mandi wajib, tapi mandi biasa. Usahakan selalu kita berwudu sebelum kita mandi. Awali semuanya dengan wudu. Sebelum berangkat kerja, usahakan berwudu. Sebelum tinggalkan rumah, usahakan berwudu. Sebelum menyusui anak, usahakan berwudu. Sebelum menyusui suami juga berwudu. Sebelum berhubungan, suami istri mestinya harus berwudu, sehingga semua diawali dengan wudu yang bersih. Insya Allah hidup kita akan semakin bersih dan barokah. Demikian yang sempat sampaikan kesempatan malam hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan.